speaker yang paling mahal yang pernah lu jual, speaker apa, Bu? Vokal Ultima. Itu harga end usernya berapa? 350-an ya. 350 juta itu satu set tuh. Satu set, two-way plus subwoofer. Itu belum bunyi kan? Belum dong. Halo Black Pals, ketemu lagi sama gue, Boy Prabowo, masih di Black Talk. Dan episode Black Talk kali ini bakal seru banget ya. Karena gue ditemenin sama, waduh ini gue manggilnya apa ya. Nih teman-teman lama, udah lama gak ketemu. Halo Bro Fung, apa kabar? Halo, kabar baik. Halo Bro. Halo, Bro. Waduh ini dua orang installer yang masuk, gue boleh klaim ini salah satu legend lah di Indonesia. Kenapa legend? Selain berprestasi, langganan juara, internasional juga, judge-nya gitu ya, punya ijazah penjuri internasional, dan juga mereka langganan banget untuk install speaker-speaker Sultan atau high-end. Sultan. Nah ini mau nanya nih, sebelum gue masuk ke speaker-speaker Sultan ini, gue mau nanya, lu udah berapa lama nginstall, Bros? Kalau saya tuh kurang lebih dari tahun 2000. 2000, berarti udah 22 tahun ya? 22 tahun. Luar biasa. Kalau Karten udah berapa lama, Bro? Beda 2 tahun Mas, saya 20. Oh, Saya 20. 2002. 2000. Wah, tetap lah. Udah kelas 2 dekade nih hitungannya ya. Ini udah mateng-mateng banget. Jadi kalau udah urusan speaker, udah pasti gak akan salah pilih. Nah Bro, mau nanya nih. Di dunia car audio, ya baik sound quality, ada SQ, ada SPL gitu kan ya. Ada SQL juga. Ini kan banyak banget beredar di luar sana tuh driver-driver atau speaker-speaker yang tanda kutip high end lah ya, branded gitu. Yeah. Nah kan emang kalau kita tahu di Indonesia kan ada in-house brand lah ya, ada in-house brand dan ada apa ya branded tuh ibaratnya international brand lah gitu ya. Nah ini sebenarnya yang membedakan kalau kata lo Fung, yang membedakan antara high end sama enggak tuh apa sih? Selain di harga ya pasti ya. Ya, kalau umumnya kan rata-rata tuh harga ya. Harga. Kalau kedua tuh sebenarnya topologi dan material sih, umumnya kan begitu. Oh jadi apa teknologinya? Ya, teknologi dan materialnya. Betul. Jadi kalau misalnya emang speaker mahal, emang materialnya seperti apa? Misalnya emang segitu eksotisnya gitu? Iya, Itu ya? betul. Oh, itu nggak dihindarkan. Berarti kalau misalnya yang namanya makin mahal raw materialnya, teknologinya makin bagus, berarti harganya makin itu ya? Biasanya tuh akan related ke situ. Gitu ya? Ya, Dalam pengalaman lo ya 22 tahun ini gitu ya, berkecimpung di dunia car audio, speaker yang paling mahal yang pernah lu jual speaker apa, Bu? Vokal Ultima. Vokal Ultima. Itu harga end usernya berapa? 320 lebih, mungkin sekarang 350-an ya. 350 juta itu satu set tuh? Satu set, two-way plus subwoofer. Oh, satu set two-way dan subwoofer itu 350 jutaan lah ya gitu ya? Itu belum bunyi kan? Belum dong. Belum bunyi, itu 350 Baru juta. speakernya aja. Oh gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri speaker-speaker kayak gitu tuh maksudnya ya kan tidak hanya vokal, ada merek-merek lain gitu kan ya tentunya. Betul. Itu speaker-speaker gitu udah biasa banget dijual gitu. Maksudnya gampang banget diperoleh apa harus pesan khusus atau gimana? Kalau kayak Ultima ini, Iya kayak Ultima. Contoh kita ngobrol Ultima deh. Memang produksinya limited juga sih. Oh sangat terbatas di Sangat di terbatas. dunia ya? Di dunia. Kalau yang boleh tahu di Indonesia sendiri ada berapa sih itunya? Ada berapa Ultima selama ini? Mungkin ada beberapa puluh set karena kan tidak saya yang jual sendiri kan. Oh gitu ya. Iya, ada beberapa dealer juga. Ada beberapa ya. Termasuk KOED juga pernah Jual lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, Ed, kalau ke lo nih itu kayak Ultima ya kan segitu mahal gitu ya. Kalau kata lo emang segitu worth it-nya kan artinya maksud worth it artinya gini. Kita udah tahu lah merek vokalnya asal Perancis kan ya ibaratnya malah jargonnya Bro Wahyu pernah bilang apa? No vocal no glory ya? Betul, no vokal no glory. No vocal no glory sampai segitu pedenya. Berarti kan emang sering langganan juara nih. Emang segitu materialnya segitu khusus kah sampai bersuara luar biasa? Bisa jelasin nggak? Oke, jadi kalau untuk vokal ini sendiri kan dia pabrikan yang emang membuat sendiri ya speakernya ya. Iya. Jadi dia punya pabriknya sendiri, Oke. jadi research and R&D-nya juga dia sendiri ya. Jadi ya in-house ya, gitu kan Iya. banyak banget merek-merek di luar. Misalnya ada yang cuma rebrand, ada yang emang bikin sendiri ya. Jadi kita bisa lihat bahwa secara material dia bikin sendiri, dia research sendiri ya. Dengan harga yang segitu ya luar biasa sih. Luar biasa ya. Walaupun dari produknya juga luar biasa desainnya, terus hasil suaranya juga jauh Pasti banget. pasti Oke nggak, banget. udah pasti nggak kaleng-kaleng lah ibaratnya. Betul. Pasti beda banget sama yang biasa kan. Ya, karena R&D-nya juga kan butuh waktu proses yang lama ya. Betul. Nah, ini kan kalau kita ngomong speaker ini kan rata-rata yang gua tahu nih, rata-rata gua tahu kayaknya dikuasain oleh Eropa, betul nggak sih?
Maksudnya Untuk sekarang rata-rata ya untuk sekarang ini. Kalau kita lihat sih untuk pasar Indonesia memang lebih cocoknya ke speaker Eropa. Speaker Eropa. Lebih cocoknya. Kan emang dulu kan zaman mungkin ya 10-15 tahun yang lalu kan ada Fast gitu kan. Itu kan Jepang segala macam itu. Pernah masuk lah beberapa. Kalau merek-merek Amerika ya kita udah tahu lah kayak Rockford, JBL segala macam kan itu produk Amerika yang lama juga, yang klasik juga ya. Berarti legend juga lah. Tapi kayaknya kalau untuk speaker kayaknya kita sepakat ya untuk emang Indonesia lebih arahnya ke Eropa ya. Ya mungkin dari buatan misalnya Skandinavian ya, Skandinavian, Denmark, Denmark. apalagi sekarang juga Jerman juga udah lagi aktif banget ya bikin speaker banyak banget. Jerman ya, jadi nggak hanya mobil, nggak hanya Mercy, BMW, Audi hanya ya. mobil ya juga dia juga banyak bikin. Ya tapi rata-rata ya dari Eropa sih ya. Eropa ya. Market kita Itu ya di kenapa? Kan maksudnya puluhan tahun menginstal kan udah punya database konsumen ya. Itu kan kalau lu cekokin terus ke Eropa terus cekokin kayak gitu-gitu tuh mereka emang memilih Eropa apa gimana? Apa akhirnya enggak lah gue Eropa aja apa gimana gitu? Yang paling aktif sih sekarang sih cuman Eropa ya. Eropa ya. Karena brandnya banyak juga. Terus rata-rata kualitasnya bagus. Oh gitu. Ya, brand Asia sekarang juga beberapa udah mulai Pabrikan China ya. mulai itu ya di samping China. Kayak Jepang Alpine ini kan sekarang juga sudah mulai main di Udah high-end mulai lagi kembali. di high-end juga ya. Betul. Pioneer juga main ya. Pioneer juga bikin. Nah itu, gue mau nanya. Tadi kan lu bilang Jerman ya. Ya. Jerman punya speaker apa tuh? Jerman kalau di kita ada yang namanya Ground Zero. Ground Zero. Ground Ini Zero. lagi hype juga nih merek itu Lagi ya. hype juga dan nanti kita juga bawa ya sampelnya Oke. dan juga ada produk baru lagi misalnya Rainbow juga ada ya. Oh Rainbow Jerman juga ya? Rainbow juga Jerman ya. Oke. Jadi banyak sih sebenarnya pabrikan Jerman. Pabrikan Jerman ya. Dan Tapi itu mereka kebetulan lagi yang, aktif. anggaplah kita yang Ground Zero dan Rainbow ya. Ya. Ini kalau tadi ibaratnya Prancis punya vokal ya, Jerman punya tadi Rainbow dan Ground Ground Zero. Zero ya. Nah betul. ini dua merek yang terakhir ini kan juga aktif banget ya gue lihat ya. Maksudnya kalau nggak salah, kalau nggak sempat lihat gue di finalnya Eropa yang tahun berapa itu ada ya spanduknya Ground Zero apa segala macam. Itu segitu aktifnya mereka berimprovisasi. Betul. Jadi ya kemarin juga di final Eropa juga banyak tuh merek-merek ya. Misalnya Ground Zero ya mereka juga tanding. Nggak hanya di SQ sih. Oke. Jadi SPL juga mereka juga aktif. Oh Ground Zero juga main di SPL. Betul. SPL juga dia punya banyak produk line up kan. Jadi Oke. untuk kualitas yang SPL juga dia punya banyak. Oh gitu. Gimana kalau ini produk-produk lain? Kan tadi yang gua tahu kan dulu Italia itu ada Audition ya. Ya. Nah, Audition ini kan zaman dulu nih, zaman awal-awal tahu apa aktif di dunia car audio kan power banget tuh. Powernya VRX, ada mungkin sini ada Tesis ya, yang lama udah ketahuan umur gua kan LRX. Mungkin tuh udah nggak ada, itu barunya udah nggak ada kali ya. VRX itu udah nggak ada kali ya. Kalau VRX sudah nggak ada. LRX masih ada? Kalau RX juga nggak Tuh kan nggak kelihatan ada. ketahuan banget kan. Sekarang kalau seri barunya itu sudah kayak amplifier, kalau yang seri low end-nya itu sudah SR. Oh, udah SR. SR. Dulu sih ada SRX tuh dulu tuh. Betul, dulu kan ada SRX, LRX, VRX VRX, kan, betul. di atasnya tesis gitu. Betul. Nah, sekarang dari SR, Heeh. terus ada AV Vose, terus tesis. Nah, seri high end-nya itu di Venti, Oh, Venti. AV Venti. Venti. Nah, ini kan tadi powernya kan. Betul. Kan Audition kan yang tadinya tanda kutip yang kita tahu hanya jagoan di power. Ini gua lihat kemarin juga riset untuk speaker gitu. Betul. Nah, itu karakter speakernya maksudnya kalau kita nggak usah debat lah kalau power Audition udah top lah ya, Ya, suaranya udah betul. keren lah gitu. Gimana kalau speakernya tuh? Speakernya untuk yang seri tesisnya bagus banget sekarang. Oh, bagus banget. Iya, High end juga itu. high end juga. Oh, jadi speaker Audition-nya juga ngeluarin seri tesis. Betul. Itu yang user berapa, Bro? Kurang lebih 90 juta ya. 90 juta. Nah, three way. Two way. Three way. Oh, three way. 90 ya kok ya? Kalau nggak salah. 90-an ya. 90 juta. Nah, kalau tadi misalnya vokal Ultima 300 sekian, terus tadi ada tesis ya, Tesis. tadi 90. Gimana Ground Zero? Ground Zero main di bawah 60-an lah. 60 lah maksimal 60-an, gitu. Itu iya. yang paling top levelnya tuh. Ya top levelnya. Top level. Jadi Itu dia main two way, di three way? 3-way. Tipe apa itu? Paling tinggi untuk sekarang ya ada bocoran nanti dia bakal keluar yang reference ya, tapi untuk saat ini belum ada. Jadi yang level plutonium lah untuk saat ini. Tapi nanti Plutonium. akan keluar lagi yang versi yang di atasnya. Oh gitu, di atas yang plutonium 300-an juga nanti ada. Oh gitu, rencananya bakal ada ya. Ini kalau bakal ada kayaknya harus tunggu ya. Betul. Nah, kalau Ground Zero tuh urutannya kayak logam-logam eksotis gitu, Betul. uranium apa gitu, itu plutonium two way 60 juta. Plutonium 3-way lah. Oh, three way. Plutonium 3-way itu 60 jutaan lah kurang lebih ya. Itu kalau gaya-gaya sekarang itu kan kalau dulu kan emang paket speaker udah sama pasif gitu kan ya. Betul. Kalau sekarang kayak driver gitu ya, cuman driver doang tanpa pasif, betul ya? Betul. Kenapa begitu Sebagian ya? besar begitu. Karena sekarang trennya sudah rata-rata itu mainnya aktif. Aktif ya? Iya. Mengandalkan kotak ajaib di SP itu ya. Betul.
Karena jauh lebih fleksibel. Fleksibel ya. Jadi kita mau cutting seperti apa, EQ per titik kayak apa, tinggal kita bisa tuningnya aja sebenarnya ya. Dan menghemat waktu. Gitu ya. Kalau kita main pasif kan kita butuh waktu yang lama untuk riset itu benar-benar jadi maksimal kan. Gitu ya. Ya kalau aktif kan kita direct langsung di dalam mobil Di dalam mobil langsung dengar, ya. Betul. Oke. Nah, tadi belok dikit ke Ground Zero, gimana saingannya? Teman senegaranya nih, apa Rainbow tadi ya? Rainbow Itu yang paling Rainbow top levelnya. ada juga ya, rata-rata kalau misalnya pabrikan dari Jerman atau itu rata-rata pricing setupnya hampir mirip-mirip ya. Jadi Gitu kalau ya? kita lihat di pasaran ya ada harga segitu juga, ada 30, ada 60 sampai 100-an juga ada. gitu ya. Iya, betul. Itu two way dan three way tergantung Two-way dan kebutuhan ya. three-way, betul. Nah, ini kan speaker-speaker ini yang menarik adalah harganya mahal tadi, teknologinya udah yang bikin Prancis, Itali, Jerman ya udah jagoan semua lah Iya, ya. betul. Nah gitu. Harga udah pasti mahal. Bahannya eksotis, artinya nggak sembarangan di belokan mana kita bisa dapet gitu kan segala macam gitu. Bahkan zaman dulu tuh kayaknya ada, gue inget banget dulu ada satu speaker Venture kalau nggak salah itu speaker high-end juga yang apa konnya itu dari apa ya kayak Keramik. Iya keramik kayak telur gitu ya. Seramik atau Bisa seramik. pecah gitu ya betul ya. Betul. Itu kalau pecah ya udah game. Ya? Brittle. Itu kalau udah pecah ya selesai udah ya. Ya udah. serem ya. Serem. Nah, itu kan dengan bahan-bahan eksotis seperti itu apakah menjamin suaranya segitu bagusnya? Ayo, Tentu mereka juga pasti melakukan riset dong Iya. untuk membuat suatu produk dengan bahan eksotis seperti itu. Oke. Pengalaman saya sih memang rata-rata bagus dengan karakter masing-masing. Oh, jadi udah bahannya karakter masing-masing, tiap merek juga punya karakter masing-masing. Betul. Oke, let's say Entah itu lu kayak bahannya keramik, terus bahannya mungkin paper diapain atau karbon di ada reinforce. coating-coating apa Betul. segala macam gitu ya. Kalau kayak vokal kan untuk Twitternya dia pakai beryllium. Nah, itu Gitu. logam yang sangat eksotis juga itu ya. Betul. Nah, ini kalau boleh lu gambarkan secara umum ya, dibandingkan lo kan juga pasti udah install speaker lain gitu kan. Ya pasti Audition udah pernah install. Terus ada apa lagi ya? Mungkin Hertz ya kalau nggak salah ya. Hertz. Nah, kalau Hertz itu dia Nah, itu masih satu pabrikan sama Audison. Oh, dia Italian gitu. Betul. Kalau dibilangnya second line up-nya lah ya. Oh, second line up-nya. Kalau Hertz ini paling mahal berapa tuh? Kalau Hertz yang paling mahal 30? ya kurang lebih segitu deh. Segitu 30 ya? lebih. 30. Mungkin sekarang 40-an kali ya. 40-an ya. Iya, seri three-way-nya. Nah, berarti kan ada karakter Itali banget gitu Betul. kan. Kalau Prancis dia kita jagoannya, vokal dulu deh. Kalau No Vokal No Glory ini karakternya kayak apa nih? Kalau- Secara umum. kalau vokal itu terutama seri beryllium ya. Untuk high-nya itu airy, terang suaranya. Terang ya. Ya, lebih airy. Gitu. Itu bahkan kalau gue lihat spek kan kemampuan dengar manusia kan katanya 20 nih sampai 20K itu katanya bisa sampai high-nya bisa terbang-terbang banget gitu sampai atas gitu. Betul. Sampai begitu. Betul. Luar biasa. Memang karakter dari bahan konus itu salah satunya ya. Gitu ya. Iya. Itulah yang membuat mahal dan kelas lah ya. Ya. Oke. Nah, kalau Ground Zero nih sekarang, Ground Zero. Tadi seri Platinum kan? Betul. Kalau yang di mobil lu yang di Mini Cooper tuh pakai speaker apa? Ya? Itu kita pakai two-way full range tapi. Oh, two-way full range. Plutonium Oke. cuman drivernya atasnya kita pakai full range, bawahnya woofer gitu. Oh gitu. Jadi Nah, tetap two-way. anggaplah pakai plutonium itu ya. Kan lu juga gua lihat nih ke toko lu juga rajin juga pasang vokal nih gua lihat. Tapi anggaplah si Ground Zero ini karakter suaranya kan mewakili Jerman lah, anggaplah seperti itu ya. Itu Jerman tuh lebih gimana kalau dibanding sama Prancis? Yang susahnya kalau kita di Ground Zero itu karena dia menggunakan bahan-bahan itu enggak. Kalau misalnya kita bilang vokal, mungkin line up-nya dia suka karakter yang sama ya. Iya. Jadi dia menggunakan bahan yang tipikal Kurang lebih lah. sama Ya, gitu. kurang lebih sama. Nah, sedangkan di Ground Zero dia punya misalnya kita bawaannya tadi hidrogen. Hidrogen dia menggunakan peppercorn. Oke. Jadi karakternya agak tebal biasanya, natural ya suaranya. Terus ada lagi di line up di atasnya, dia menggunakan cone-nya aluminium magnesium. Oke. Suaranya lebih clean gitu loh. Jadi overall dia mungkin lebih nggak punya karakter sendiri, cuman dia lebih prefer mungkin customer maunya apa. Suara tebal dia punya, suara clean dia punya. Jadi ibaratnya apa aja ada tergantung customer kebutuhannya, Betul. musiknya disesuaikan Ya, seperti itu. Jadi dia punya yang karakter misalnya bahan dengan aluminium, dia punya bahan yang dengan paper gitu, dia juga punya. Jadi macam-macam. Jadi polypropylene juga dia punya. Oh, Jadi gitu. ya nanti customer lihat, tapi line up-nya berbeda-beda ya. Soalnya makin bagus bahannya biasanya harganya makin tinggi. Makin tinggi. Nah ini kebetulan lu kan bawa contohnya ya. Betul. Nah ini Black Plus juga pasti penasaran. Bisa dilihat nggak? Oke. Bro, ini mau nanya, ini speaker apa nih? Ya, ini Ground Zero. Ini Ground Zero ya? Iya, serinya hidrogen ya. Hidrogen ya? Betul. Oke. Oh, emang ya kelihatannya dari basketnya beda nih Black Plus, lihat nih. Basketnya beda. Ini
apa GZHK 165 ya? Ya, hydrogen kickover kalau dia. Kickover. Ya, kickover. Oke. Yang bikin spesial ini apa nih kira-kira? Oke, ini yang produk baru datang ke Indonesia ya, baru nyampe kemarin. Oh, baru nyampe nih? Baru nyampe. Ini jadi benar-benar, ini belum ini ya, masih benar seger-seger banget belum ya? ya, baru kita tes kemarin ya. Oke. Dan ini dia gunakan bahannya kalau dipegang begini kelihatan nih ya. Jadi ini paper ya, non press paper. Jadi kelihatan suron biasa karet ya. Paper ini kayaknya special coat gitu ya? Iya. Tapi biasanya kalau misalnya kita bisa lihat berbeda dengan yang plutonium. Kalau plutonium itu benar-benar aluminium magnesium. Jadi bahannya beda gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya bahan beda pasti suaranya pasti karakternya punya khas Beda yang ya? beda. Nah kalau ini sebenarnya misalnya gue suka yang warm lah gitu ya, vokal-vokal, gue senang yang piano gitu. Kalau gitar pun yang suka yang nggak terlalu distorsi gitu, clean. Ini speakernya cocok kali ya? Cocok. Jadi kalau misalnya paper itu udah pasti orang biasanya kalau dengar wah enak ya gitu, tebel, suaranya nyaman gitu ya. Pasti paper itu udah pasti nomor satu lah. Nomor satu ya? Ya tapi biasanya kan dia punya kendala misalnya durability-nya, daya kena tahannya. cuaca gitu. Jadi biasanya orang lebih suka misalnya dengan polipropilin atau yang lebih durability-nya lebih kuat lah. Ya. Nah ini langsung mata gua nih. Ini ya vokal Utopia M. Iya, itu Ini berarti mid-range-nya. mid-range ya? Betul. Ini bukan full range, berarti mid-range. Mid-range. Jadi ini yang salah satu bagian dari yang Bukan, bukan ya? Utopia M beda. Utopia M masih satu level di bawah Ultima. Adiknya ya. Betul. Utopia M ini berapa? Three-way itu berapa end user? Kalau yang three-way dia ada dua pilihan. Oke. Three-way dengan mid bass 6 in dan three-way dengan mid bass 8 inch. Oke. Kalau three-way dengan mid bass 6 in itu harganya kurang lebih 112 juta, 111. 111. Kalau yang dengan 8 in itu 120-an, 122. 8 in di pintu ya. Betul. Luar biasa ya. Berarti harus coak-coak dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting suara bagus Ya kalau mobil umumnya kan 6 inch ya. Ya. 6 sampai 6,5 in ya lah. mungkin kita akan sedikit pengorbanan di situ. Tapi ya low-nya, cut-nya berarti lebih Bisa bagus ya, low lebih banget. ngisi banget ya. Betul. Waduh. Tapi beberapa mobil itu bisa langsung pasang. Kayak mobil apa itu? Kayak mobil Eropa, kayak Porsche itu di pintunya sudah 8 in. Oh, jadi Black Pals yang punya Porsche, langsung ya. Langsung Terus, boleh langsung yang Utopia M yang 8 in gitu ya. Beberapa Mazda juga sudah 8 inch. Oh, Mazda. Mungkin yang CX-7, CX-9 gitu-gitu. Betul. Oh, itu bisa 8 in. 8 inch. Wah, edan ya. OEM-nya sudah 8 inch. Jadi Kita tinggal plug doang yang modif-modif dikit lah ya. Betul. Luar biasa nih. Ini nih agak beda nih. Gua lihat tadi kan kalau kita ngobrolin Eropa, Nah, ini mungkin itu. satu-satunya yang Jepang nih, mewakili Jepang ya. Betul. Jepang kita setuju untuk teknologi udah nggak ada lawan ya. Ya, Dia improve banget semua segala macam. Nah, ini Asia kebetulan yang teknologinya salah satu yang terbaik ya. salah terbaik ya. Nah, untuk head unit apalagi Alpine itu, ini kan Alpine juga. Alpine itu megang banget lah dulu. Siapa yang nggak pakai F1 sama apa yang 970 Phantom lah. 7998. 7998R, 7998R. Phantom Siapa yang nggak pakai Phantom Face dulu? Siapa yang nggak tahu ya? Legend. Itu legend banget. Nah ini gue lihat finishingnya ya, tangan gitu ya, dari manetnya, basketnya, terus ini Kevlar gitu segala macam. Ini sih nandain banget emang Jepang gitu ya, progresif banget gitu ya. Iya. Ini bukan F1 100 tadi kan? Bukan. Bukan. Ini seri middle to low lah kalau kita bilang. Oh gitu. Ini three-way juga berarti? Three-way. Serinya. Ini mid-range ya. Oh gitu. Ini mid-range ya. Nah. Ini seri ini kalau three-way berapa duit? 16 jutaan. 16 juta. Tapi Alpine ini Black Pals top levelnya itu adalah di F1 status ya. F1 status third generation. Third generation. Oh iya benar, udah generasi ketiga ya. Nah generasi ketiga itu berapa? Cuman dia kayaknya nggak speaker aja itu ya. Dia full set. Full set. Full set itu terdiri dari DAP, Commander dan black box-nya, ada DSP. Ada DSP. DSP 8 channel ya. Terus ada amplifiernya 4 channel 2 unit. Speaker 3-way dan subwoofer 10 inch. Jadi pokoknya masuk mobil udah tanda kutip siap bunyi, tinggal instalasinya aja gitu yang belum itu. Betul. Minus kabel speaker dan kabel strum. Oh, kabel speaker dan kabel strum. Kalau kabel data antar power itu udah ada itu. Sudah ada semua. Interconnect-nya udah ada ya? Sudah ada. Dia interconnect-nya sudah pakai balance XLR kok. Oh, ada XLR gitu. Iya. Waduh. Udah nggak RCA lagi ya? Enggak RCA lagi. Berarti kalau kata orang Jepang RCA solasir banget gitu ya. Itu end user berapa men? F1 100 tuh? 550 juta. Berapa? Gua minum dulu. 550 juta. Iya. Wow. Full set tapi. Full set ya. Iya. Jadi jangan senang dulu Black Pals 550 juta itu belum bunyi loh. Soalnya belum nempel di mobil, belum ongkos instalasi, belum kabel-kabel, Belum peredam. belum gitu. peredam. Iya. Wah, gitu kan. Wah, segala macam gitu ya. Oke. Bro, mau nanya nih. Yes. Ini di ujung situ ini ada brand yang gua sempat punya juga, ini favorit gua juga, ini Morel nih.
Ini nggak Kok kayak tipis banget ya? nggak kayak speaker ya? Iya, ini kayak piring. piring terbang. Kayak grill doang ya. Iya. Kalau ditaruh di meja tuh kayak grill doang. Wow. Ini model apa, Bro? Ini model Virtus Nano. Virtus Nano. Jadi boleh diklaim ini adalah speaker tertipis ya. Jadi teknologi dari dia bisa bikin cuma segini doang. betul. Jadi teknologi speakernya magnetnya udah neodymium, bahannya karbon Kevlar, dia bisa bikin tipis. Dan ini biasanya kita bisa gunakan di mobil-mobil misalnya Jimny. Ya. Oke. Jimny space pintunya tipis banget. Betul. Nah ini kita bisa pakai. Jadi bisa dapat 6 inch, nggak perlu pakai 4 inch, jadi kita bisa pasang gitu. Tetap low frequency dapet, cuttingnya bagus, segala macam. Nah ini kan udah install nih. Iya. Kayak gini bunyinya gimana men ini? Sebenarnya namanya dia menggunakan karbon Kevlar pasti galak biasanya ya. Oh gitu ya. Bassnya galak Gitu ya, speednya bagus ya. Ya, dan kita bisa gunakan ini sebagai solusi. Jadi misalnya rongga pintunya tipis gitu loh. Panel pintu sama besinya tipis, kita nggak bisa pakai yang konvensional gini karena kalau dilihat itu tebelnya mungkin nggak sampai 1 inch ya. Betul. Ini cuma sama magnet ini aja masih tebalan magnetnya. Jauh gitu. banget gitu. Betul, Jadi kita bisa ini adalah solusi yang paling enak kalau misalnya kita dapat mobil-mobil tipe zaman dulu lah misalnya rongga tipis-tipis gitu ya. Iya. Kita bisa pakai itu. Oke, jadi tetap pokoknya datang ke lo bisa di solving problem lah ya. Betul. Maunya apa, suruh kayak apa, Iya. tinggal itu ya. Ada solusinya semua. Ada solusinya. juga. Duitnya juga ada. Nah, ini juga tadi nih menarik nih. Ini kalau Black Pals tahu silakan buka websitenya Audition ya. Audition tuh emang klasiknya di power ya. Ya. Tapi ternyata lihat dia bikin Twitter ini Black Pals kalau boleh gua klaim ini berat banget ya Twitternya. Bisa luar biasa. Iya, ini berat sekali untuk ukuran sebuah Twitter kalau misalnya dibanding sama ini aja masih beratan ini kayaknya gitu kan. Nah, ini yang tadi Itali ya. Ini tesis ini. Audition tesis Twitternya. Twitternya. Oh. Ini sudah yang MK2-nya, Om. Oh, di maktunya nih ya. Iya, ini maktunya. Nah, ini kan ketika bunyi, ini berarti two-way berarti ya. Ini driver aja. Driver aja. Ya, kita jadi, bisa opsi mau Black two-way. Pals mau dicampur misalnya sama Ground Zero bisa juga sebenarnya ya. Oke, ini Twitternya doang dijual, sepasang. Berapa Twitternya doang? Kurang lebih 30-an. Ini 30 juta Black Pals nih. Karena dia dari Twitter, mid-range dan mid-bass untuk seri tesisnya itu harganya mirip. 33 gitu. Iya, betul. Oke. Ini karakter suaranya kayak apa men? Yang Audition tawarkan ya. Untuk barang ibaratnya 90 juta tadi atau ini 30 juta ya. Ini seperti apa yang ditawarkan sama Audition? Nah, kalau suara Twitter ini saya rasa memang suara Twitter terbaik dari Audition yang pernah ada. Oh gitu. Ya, ini high-nya juga kalau kita bilang untuk Twitter yang hardom itu kan biasa yang hasilkan suaranya bisa airy, lebih terang begitu. Ini juga bisa fight di situ. Gitu ya. Dan saat ada keunggulan lagi untuk Twitter ini tuh kita bisa opsi. Kalau kita main two-way, dia ada chambernya bisa kita buka. Oh, di belakang ini. Di magnetnya ya Om. Ya, itu kan tertutup. Ada tertutup. Betul. Begitu kita buka chambernya, nanti dia frekuensinya bisa lebih bawah. Jadi dia blending dengan mid-bass jadi lebih gampang. Ngekatnya bisa lebih bawah ya. Betul. Jadi panggungnya, ibarat staging imagingnya jadi lebih frekuensinya lebih lengkap lah. Lebih lengkap lah gitu ya. Wah, so tahu banget ya gue staging imaging. Waduh, ini seru banget nih. Nah, balik lagi nih. Kalau kita ngomong manajemen sistem ya, manajemen sistem maksudnya gini. Anggaplah gue punya duit 100 juta nih. 1 juta buat satu mobil SQ gitu. Itu sebenarnya titik beratnya berapa persen sih di speaker itu? Apakah 50% harus speaker gitu baru sisanya atau gimana? Ini kalian berdua kan pasti punya jurus yang berbeda nih. Kalau lihat gimana? Kalau saya lebih prefer kita bisa bagi balance ya. Jadi nggak kita habisin 50% di speaker gitu, sisanya nanti grade-nya di bawah. Nggak. Jadi kita karena pemilihannya ada mulai dari speaker, terus nanti ada DSP lagi, ada amplifier lagi, ada kabel lagi, ya kan. Jadi kalau misalnya itu kalau bisa kita bagi ya lebih balance. Jadi intinya kita bisa dapat sistem yang semuanya penting. Oh gitu. Nah, ini kalau misalnya tadi balik lagi untuk manajemen budget gitu. Ini kan biasanya kan ada orang bilang nih jargonnya, ya kalau punya uang 100 juta palingnya 40 juta, 40% itu harus speaker. Kan speaker tuh kunci segala macam. Itu benar nggak sih kayak gitu? Ya, kalau itu ya audio ini kan kayak satu rantai siklus gitu kan. Iya benar-benar. Kalau kita terlalu fokus satu, terus yang lain kita korbanin, nanti jadi ada kayak bottleneck, rantainya tuh nggak kuat. Gitu ya. Iya, harus semuanya tuh menjadi satu kesatuan yang kuat kayak gitu. Tapi tentu kalau kita mau fokuskan yang lebih bagus di antara beberapa komponen itu, pilihan utama adalah di speaker. Gitu ya. Iya. Cakep banget nih. Nah, Ed, ini menarik banget. Kemarin waktu sempat gua datang waktu F1 1 itu, trennya ini kan sekarang apa-apa
hybrid apa elektrik gitu kan. Nah ini menarik banget nih karena kemarin lu kayaknya baru selesai install car audio di mobil elektrik ya. Iya. Nah itu sebenarnya ada perbedaan gak sih? Maksud gua kalau mobil mesin gitu kan, sistem pengisian apa segala macam tuh ada getar gitu-gitu. Nah waktu di mobil elektrik tuh menurut lo kesulitannya apa dan kelebihannya apa? Oke, jadi yang kemarin project kita bangun adalah yang Ioniq 5 ya. Di Ioniq 5 ya. Ioniq 5 ya. Jadi itu emang mobil full listrik yang emang diproduksi di Indonesia ya. Iya. Dan setelah kita assessment di awal, kita lihat kan antara yang menjadi masalah itu kan adalah bagaimana nanti pengisian power supply-nya. Iya. Terus apakah nanti penambahan sistem audio itu akan mengurangi mileage dari baterainya? Ya betul kan. Tapi setelah kita pasang dan kita jalanin udah sampai sekarang ya. Jadi intinya kita udah pasang semua dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi full charging, mileage-nya juga nggak berkurang, pemakaian elektronik. Berkurang cuman ya nggak banyak lah. Nggak banyak. Jadi kita nggak seperti yang kita bayangkan akan berkurang banyak, jauh nggak. Ternyata pemakaiannya juga oke, normal aja, charging juga oke, gitu ya? Baterainya juga fine aja. Jadi kita udah test drive dan semuanya oke. Oke ya. Itu kemarin kalau boleh tahu pakai berapa power? DSP pasti pakai kan? Itu kemarin total 3 ampli ya, 3 amplifier ya, DSP terus subwoofer dan speaker gitu. Jadi semua udah full sih. Jadi kalau misalnya yang pakai tenaga listrik kan kalau misalnya berarti 3 ampli sama 1 DSP berarti ada 4 elektronik baru lah di situ ya. Iya, ada. Terus kita tambah juga super kapasitor dari energi juga 100 farad ya, juga buat bantu power supply-nya di sana. Oke. Jadi ada tanda kutip ada suntikan tenaga tambahan lah gitu ya. Iya, jadi kita juga nggak mau bebanin ke pemakaian listriknya untuk sistem audionya biar lebih balance lah pemakaiannya. Itu pakai speaker apa kalau gue tahu? Kita pakai Utopia. Pakai Utopia. Utopia M. Utopia M yang ini. Betul yang itu. Three way. Nah, ini kan, maksud gue gini, ini kan mobil itu kan ada getar biasanya kan gitu kan. Ya kalau kita di pertandingan apa segala suka ribut kan, ini mesin mati, mesin hidup segala macam. Itu kan kayak mesin mati berarti benar ya? Itu benar-benar tenang sih. Ya kayak gini gitu. Iya. Silent, jadi gitu, kalau Mas Boy duduk di dalam, nggak bayangin mobil nyala apa enggak, tapi AC-nya dingin nih. AC dingin ya, kondisi kayak gini aja kita bisa dengar musik dengan ya nggak perlu kencang sih sekarang. Volume normal 80 dB, bassnya bisa berasa, teksturnya kerasa gitu kan. Jadi kita juga kelebihan banget lah itu ya. Iya, sesuatu teknologi yang baru untuk mobil listrik dan kita mendukung banget sih untuk sistem audionya. Gitu ya. Betul. Jadi enjoy banget lah, kita bisa merasakan bagaimana dengar musik di ruangan sama di mobil tuh bisa mirip sekarang. Ternyata mirip sekarang ya. Kalau dulu kan orang mirip. Wah ada kaca, getaran segala macam. Itu sekarang udah lasir banget ya. Kita kan getar itu kan biasa floor noise-nya berkurang jauh lah dibanding mobil konvensional. Gitu ya, betul. Nah, gue mau nanya nih, ini ada fenomena. Ini kan kalau di dunia anak muda nih ya. Ini kan ada ibaratnya istilah sampai karaoke sekecamatan. Kita nyanyi koplo-koplo gitu kan. Apa juga lagi dikoploin gitu kan. Nah, ini musik-musik kayak koplo itu yang dulunya ibaratnya aduh musik koplo kan. Tapi sekarang all genre. Orang banyak duit pun dengernya koplo. Luar biasa ya. Nah, itu kok kayak musik koplo gitu kan lu tahu kan emang mid bass-nya harus bagus segala macam. Ini speaker-speaker ini bisa banget kayak gitu. Apa khusus enggak ini instrumental buat klasikal atau jazz gitu kan. Kalau kita mobil SQ kan image-nya gitu ya, yang jazz gitu. Kayak ini koplo-koplo bisa nggak kayak gini? Bisa lah, pasti bisa. Harus bisa lah ya. Bisa banget pasti dong. Bisa dong. Bisa banget. Tentu cara dengar kembali lagi ke selera si owner. Oke. Ya, tapi kalau ngomong secara umum pasti bisa. Harus bisa lah ya. Bisa. Dengan harga segitu harusnya all genre ya, mau EDM, mau dangdut, mau apa aja segala harus bisa ya. Betul. Iya, dan sekarang juga koplonya kualitas recordingnya nggak jelek loh. Betul. Jadi anak-anak muda sekarang dengan kreativitasnya dia bisa mastering sekali dengan bagus. Betul. Jadi hasil remixnya itu bagus-bagus. Iya, keren-keren. Gitu ya. Iya, jadi kalau kita nge-play juga wah enak juga nih suaranya gitu nih, nggak kotor-kotor madi-madi gitu kayaknya. Sekarang udah bagus-bagus. Kadang-kadang lagu yang kita nggak kenal tapi kualitas rekamannya bagus. Kita bisa enjoy juga gitu. Gitu ya? Iya. Kita bisa enjoy. Kalau lagu kita kenal walaupun kualitasnya kurang ya kita juga bisa nikmatin karena kita sudah kenal lagunya. Betul. Ini karena dibantu oleh teknologi balik lagi ya. Luar biasa nih. Nah, ini gue mau nanya nih. Kalau kita udah tahu lah kayak amplifier segitu mahal kan ada circuit boardnya segala macam misalnya. Kebakar nih kapasitornya ya bisa servis ganti. Kalau kayak gini kan mechanical-nya agak gue nggak tahu ya isinya apa selain magnet sama piston apa ada coil segala macam gitu kan coil itu kayak gini-gini speaker semahal itu ada garansinya nggak sih? Garansi tentu ada. Tentu ada ya. Ada. Nah garansi fail, nah ini buat Black Fails nih. Ini kan speaker mahal nih, kerusakan seperti apa yang membuat fail garansi fail? Ya kalau speaker itu tentu pada saat dia sember ya, atau ada yang bergeser, atau magnetnya lepas. Kalau dia nggak jatuh tapi magnetnya lepas.
karena terpasang di mobil terus kena getaran terus ada yang bergeser. Nah itu di cover garansi. Oke. Tapi kalau kecolok atau dia ada DC dari amplifier ya tentu itu nggak bisa lah. Nggak bisa ya. Oh berarti itu ya silahkan beli lagi ya. Kita layanin tuh ya. Nah speaker seperti ini yang mahal-mahal ini, apakah daya tahannya? Maksud gue gini, pengalaman lo anggaplah Ground Zero ini berapa tahun sih? Sampai balik lagi, gue harus balik lagi speaker. Ini kasusnya soalnya mid bass gue lagi mati nih. Sambil ini. Ya, berapa tahun sih sebenarnya gitu? Oke, jadi sebenarnya komponen ini dibikin durability-nya tahan lama. Oke, ya. sebenarnya. Yang membuat umurnya jelek itu sebenarnya pemasangan. Setuju. Ya. Instalasi. Betul. Gimana? Jadi, Oke. Nih, ya, jadi kalau misalnya kita pasang ini, dia kasih spacernya jelek misalnya. Oke, miring-miring. Berarti kan kemungkinan ada pemasangan speakernya pada saat bunyi dia akan flexingnya nggak bagus. Bisa ngurangin umur voice coilnya misalnya. Terus kedua misalnya dia pasang tanpa pelindung misalnya. Oke, kena hujan kita tahu lah dalam pintu itu pasti kena air. Ada air, ada tampias air lah dikit-dikit ya. Pasti ada air. Nah, kita juga harus jaga misalnya di spidernya ini gitu misalnya. Jangan direct misalnya kena air kenceng banget terus ini jadi rusak, lembek akhirnya speakernya jadi jelek. Nah rata-rata kalau misalnya yang kita lihat umur pendek itu gara-gara semua rata-rata masalah instalasi. Betul. Nah kalau di Karten sendiri itu kan berarti kan secara lu udah 20 tahun ya. Gue termasuk orang-orang yang awal lah ikut perkembangan lu gitu. Itu rahasia sukses lu itu berarti salah satunya di instalasi. Apa yang membuat lu beda gitu, artinya standar instalasi seperti apa yang lu kerjakan di sana? Kita ya fokus sama lah, Afung juga sama. Jadi kita fokus pada pemberian instalasi itu harus perfect gitu loh. Jadi kita intinya walaupun ini barang udah kita jual ya dipakai customer, ya kita tetap harus instalasi di awalnya kita bikin ini adalah long lasting. Kita nggak usah berpikir bahwa nanti kalau misalnya dia pakai lama dia nggak ganti speaker gitu kan. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Kita nggak berpikir itu nggak profesional namanya ya. Jadi kita tetap berpikir ya udah, kalau bisa bikin pemasangannya senyaman mungkin, nggak ada masalah sama sekali, dia bisa pakai lama. Dan customer saya udah 5 tahun, 6 tahun speakernya masih oke-oke aja. Oke aja. Gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan dia beli baru ya sebenarnya. Betul, intinya begitu dia ganti mobil, dia bongkar, ya akhirnya dia upgrade juga gitu loh. Tetap aja dia pasti bosen-bosen juga ya. Tahu dia tambah mobil, tambah unit mobil, dia itu pasang lagi. Atau karena dia puas sudah pakai 5-6 tahun, dia puas, dia kasih tahu temannya untuk pasang ke kita karena instalasinya proper gitu ya. Itulah enaknya orang kaya ganti mobil ya. Nah itu yang kita treatment, yang kita jaga selama ini untuk urusan instalasi. Gitu ya. Nah, ini kan kalian berdua nih gue lihat kan emang udah pengalaman banget ya untuk instalasi yang harian sama yang ekstrim. Kelasnya M Asia gitu kan. Ya elah cuma M Asia doang mau buat kalian berdua mau udah hatam lah ibaratnya. Nah itu kok bisa tahu seperti itu tuh gimana? Ada yang ngasih tahu? Apakah ada sekolahnya atau gara-gara udah worldwide, artinya kita udah sama teman-teman Asia kan udah ya. Gurunya sama kalau sekolah gurunya sama ya. Gurunya sama. Ini seguru ilmu ya nih ya. Betul. Seperguruan lah. Nah itu sama waktu dulu tuh waktu di jargon anak sekolah tuh kayak gitu-gitu diajarin sama Wahyu. Sebagian besar iya. Oh gitu ya? Ya, di samping kita baik pengalaman ya. Tentu kita kerja kan pasti kita ada aja 1-2 yang miss. Nah itu yang membuat kita jadi berpengalaman di situ. Oh gitu. 1-2 kita miss, ini ternyata nextnya kita nggak boleh begini kerjanya. Kita jadi perhatikan, kita harus improve seperti ini supaya durabilitasnya lebih bagus. Oh gitu. Nah kalau tuning nih, tuning speaker 10 juta sama tuning speaker 500 juta itu lama tuningnya beda nggak? Pasti beda. Jadi kalau biasanya pengalaman semakin mahal barangnya, tuningnya itu semakin susah. Oh, makin susah ditaklukkan gitu? Dibandingin kita nyetel speaker harga 3 juta deh. Oke, kita ekstrim ngomong 3 bunyi, juta. Selesai gitu kan. Gitu. Bunyi. Begitu kita pasang speaker 1M aja. Begitu kita bunyiin, tuningnya itu harus proses. Banyak prosesnya, misalnya tunggu break-in lah, atau kita harus atur lagi adjust gain-nya segala macem. Oh gitu. Dan itu semakin sulit sebenarnya. Kalau pengalaman anggaplah ya ini deh yang Ionnya gitu. Ionnya juga kan pakai YouTube IM gitu kan, harga 130 jutaan gitu. Speakernya belum, powernya belum, segala macam gitu. Itu butuh berapa lama? Udah break-in belum sekarang? Belum juga? Ya belum, pasti belum. Jadi sampai nunggu break-in, tuning lagi gitu. Itu proses 2 bulan, bunyinya itu baru mungkin seminggu. Bunyinya baru seminggu. Dan kita ya proses selama seminggu itu ya kita maksimalkan dulu lah gitu ya, paling nanti tunggu sebulan lagi, 3 bulan lagi nanti akan berubah lagi suaranya. Oh gitu. Begitu udah break-in, amplinya udah mulai oke, udah panas, segala macam, kabel udah full break-in,
suaranya kita harus full tuning lagi biasanya kan. Fine tuning lah. Fine tuning, ya. Kalau gitu sudah fine tuning namanya. Break in tuh berapa lama? Apakah makin mahal break ini makin lama? Biasanya. Oh gitu. Biasanya. Utopia M deh. Bukan Utopia M. Apa tadi? Ultima. Oke. 350 juta itu breaknya berapa lama? Kita sih nggak pernah riset sampai harus berapa jam untuk itu ya. Tapi minimal lah pengalaman. Tapi gitu. kalau kita bilang kalau misalnya dia pasang hari ini ya 6 bulan kemudian itu kalau dia sering pakai, nah itu benar-benar harus melakukan fine dengan tuning catatan sering pakai dan dibunyiin ya. Betul. Jangannya dipakai doang. Kalau dibunyiin bisa juga kan. Kalau dia 6 bulan tapi cuma dipakai weekend doang buat olahraga pagi pulang habis itu nggak pernah sayur dipakai. ya, makan lontong sayur tapi Iya. dianterin pakai dangdut koplo tapi pakai speakernya Betul. itu. 6 bulan kemudian itu kan masih baru ya. Benar gitu nggak? ya? Iya dong. Setahun masih belum break-in. Betul. Iya. Perjalanan paling sejam bolak-balik 2 jam. Gitu Ya, ya. dan itu juga banyak komponen kabel juga harus break-in ya kan semua. Iya benar-benar. Enggak hanya speakernya ya. Betul, prestasi jalan lama. Nah, untuk sistem yang lebih complicated, lebih mahal lah kalau kita bilang ya. Tuningnya lebih susah, tentu lebih susah karena ya DSP-nya itu lebih expert kalau kita bilang. Dibutuhkan Gitu ya. lebih ke Jadi lebih, si menu di SP-nya pun luar biasa ya. betul. Lebih Salah satunya itu. Di EQ tuh ada Menunya ada banyak banget lah, juga istilahnya. kan segala macam. Jadi kalau kursor itu atas bawah kanan kiri udah 8 mata warna gitu ya. Benar ya? Gue pernah lihat ini cara settingnya gimana? Tentu akan lebih lama jadinya. Oh gitu ya. Jadi tetaplah menunya lebih banyak, pasti hasilnya akan berharapnya lebih bagus ya. Karena lebih akurat jadinya. Om. Nah, gitu. Nih gue mau nanya nih, motivasi orang ya, selain hobi tentunya dan punya uang, itu apa sih kalau di car audio yang mahal itu motivasinya? Gitu. Tapi ya pasti pertama adalah enjoyment. Jadi yang mereka cari adalah enjoy di mobil ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lagi bawa mobil atau kita disupirin pun kondisi macet atau apapun ya tetap mereka bisa enjoy di mobil. Dengar musik favoritnya ataupun apapun lah. Jadi bisa dipakai misalnya buat apalagi sekarang kualitas high res bisa dari digital audio player atau dari handphone pun udah bisa. Bluetooth juga udah mulai bagus versi 5 ya. Jadi high res compatible juga udah bisa dipakai. Jadi sekarang ya dengar musik lu udah enak banget sih. Udah enak banget ya. Nah kalau di gengan lu sendiri di customer Sunter nih, apakah sekedar cuman enjoy? Ibaratnya ya kalau enjoy kan logikanya ya 100 juta juga bisa enjoy kan. Betul. Ini kan levelnya udah luar biasa lah. Sebagian besar ya memang penikmat. Penikmat. Iya, penikmat sebagian besar. Oh, jadi emang kalau udah hobi itu susah ya? Ya, hobi memang nggak ada ukuran. Udah nggak ada ukuran ya? Iya, susah ngomong. Berapapun dikejar ya. Iya. Proses dia bermain karena dia hobi, dia penikmat juga. Nah, prosesnya itu bagi dia juga satu kenikmatan. Oh, pas bangun ditongkrongin. Gitu. Tuh. Bahkan beberapa customer saya juga ikut terlibat dalam proyek mobil dia. Oh, gitu ya? Ikut vakum juga ya. Nih, betul. Tidak 100% menyerahkan ke saya begitu. Gitu ya? Iya. Bahkan kita diskusi bareng mau pilih produk apa gitu. Tapi Kita ya, setuju installnya sih, seperti setuju. ini. Paling enak sebenarnya kalau kita installer sama customer kita bisa tektokan bareng gitu ya. Kayaknya suara saya masih gak enak nih, high-nya nih agak kasar misalnya. Apa yang harus kita bikin misalnya? Enak gitu tektokan gitu. Jadi bukan berarti kita ya installernya ganti aja barangnya gitu, nggak begitu juga gitu. Ya. Gak searah lah gitu ya. Betul. Jadi kita juga harus tektokan. Kadang-kadang kalau yang sering gonta-ganti itu malah sistemnya nggak pernah jadi biasanya. Ya. Oh ada juga orang seperti itu? Banyak. Kebanyakan duit gitu ya? Bahasanya nggak enak, langsung ganti merek lagi. Nggak begitu Gak break-in lagi. Betul. Gitu. Belum break-in ganti kita lagi enaknya gitu. ya ngobrol lah. Kita ngobrol. Apa sih yang bikin ini biar lebih enak gitu. Akhirnya nanti prosesnya enjoy. Kita enjoy. Klien enjoy. Bisa dapat hasil yang ekspektasinya klien gitu suara. Ya tentu tidak semua customer punya waktu untuk seperti itu. Iya. Kan tergantung level hobinya seberapa. Betul. Iya kan? Dan kekuatan ngerogoh kantongnya juga beda-beda ya. Dan waktu juga. Ya waktu yang Kadang kalau gitu. misalnya banyak duit, bisa juga nggak punya waktu loh. Nggak punya waktu dia serahin terima ya kita. Ya paling setelah kita jadi dia tinggal koreksi masuk nggak ke selera dia gitu. Ya. Tapi tetap ada diskusinya. Iya. Nggak bisa langsung lepas-lepas gitu aja ya. Betul. Ini kan pengalaman lu kan kalau nggak salah satu juri MAC ya waktu itu. Ya dulu. Tahun berapa ya? 2000 berapa tuh? Sebelum pandemi lah. Jadi 2 tahun ada penuh. Ya 2017 kali ya. 2017. Nah 2017. Lu kan keliling Asia nih. Ya. Sebagai orang Indonesia membawa nama Kartens gitu kan, terus membawa di underbow-nya EMA gitu, lu denger semua. Itu berapa negara waktu itu? 11. Wow, 11 negara Asia ya. Sama Rusia, Far East. Oh Far East ya. Dia Rusia yang bau-bau Asia ya. Ya, Rusia yang dekat Korea. Ya dekat Korea. Rusia berbau Korea lah. Iya, nah itu. Berarti 11 negara, 12 negara sama itu? Iya, enggak 11. 11 sama itu. Nah, 11 negara. Anggaplah misalnya satu negara 50 mobil aja. 50 mobil
kali 11 kan. Berarti kan udah berapa tuh 550 mobil. 500 mobil kan luar biasa, itu kan belajar telinga yang luar biasa. Kalau menurut lo orang Indonesia gimana tuningannya? Number one. Wow, Indonesia number one. number one. Kita number one. Thailand number one. Gak maksudnya. Buktinya gampang. Oke, gampang. gampang. Begitu kita keliling 11 Asia, ketemunya orang Indonesia semua. Yang tunernya. Iya kan? Yang benar. Bener dong. Jadi 11 negara ini Ya, sebagian besar. kita traveling ya, ketemunya di Cina ya orang Indonesia, ketemunya di Taiwan ya orang Indonesia, ketemu di Thailand orang Indonesia. yang tuning nih. Betul. Jadi ya Pembunuh bayaran itu. betul. Tunernya berarti nomor 1 adalah Indonesia. Oh gitu. Iya. Ini serius, men? Serius gitu loh. Itu sampai mana aja? Keren juga ya. Ya kalau kita mau Enggak, gua maksudnya gini. Kan gua kan juga pengalaman lama lah bikin event lah ya. Kan udah tahu kan. Kalau pembunuh bayaran di level Indonesia itu kan sangat biasa banget ibaratnya ya. Kan udah istilah lama ya. Kalau lokal kita ya. Kalau kita ada biasa. Ini ternyata sampai go 11 negara ini. Ya sampai ya kalau kita keliling Asia ya ketemunya ya lu lagi orang Indonesia lagi gitu loh. Gitu ya. Oh. Ya, jadi ya kita nomor 1 lah kalau untuk tuning ya kita nomor 1. Nomor 1. Karena bagi mereka juga tuningnya kita yang nggak kepikiran sama mereka gitu loh. Ya, mereka belum sampai experience sebanyak kita. Gitu ya? Iya. Oh. Kita Indonesia ini Kita mau cara aneh-aneh juga kita betul. ada. Gimana di negara lain? Di negara lain tuh ada nggak yang tunernya dipakai sama negara lain juga? Nggak sebanyak kita. Nggak sebanyak kita, betul. Nggak sebanyak kita. Oh gitu. Ya. Kemampuan installer sama praktisi car audio di Indonesia ini lebih merata. Indonesia ini unik ya berarti ya. Jadi dari sisi teknisnya dikejar, sisi gimmicknya juga ya, sihir-sihir audio juga kan ada juga kan. Banyak. Apa istilah-istilah juga aneh banget. Wah, Betul. hanya keriting nih. Apa ini? Ya kan kayak Iya, gitu-gitu. betul. Nah, kalau lu kan juga berarti waktu ibaratnya ngambil ijazahnya lah, MA internasional itu waktu di Salzburg. Di Salzburg. Di Salzburg ya. Nah, dengar mobil juga dong, iya. tuningan orang Tuh, bule orang gitu. bule ya kan Nah, gimana? final. Jadi itu kan final Eropa. Jadi semua negara Itali macam-macam lah, Belanda Oke, dan ya, lain-lain. pokoknya Jadi Eropa lah semua ya. sebenarnya kalau kita ngomong apakah mobil Indonesia bisa tanding di sana dan bisa menang, bisa. Yakin loh. Yakin. Cuman kendalanya adalah kan kita biaya pengiriman, izin dan lain-lain macam, ya. ya. Apakah ada orang Indonesia yang segila itu Sultan itu mau kirim mobil ke Eropa Terlalu gitu? ribet. Terlalu ribet lah ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada kesempatan, ya kalau misalnya kita mau Bisa menang? Kemungkinan bisa. emang lu kalau dengar mobil-mobil Eropa lah ya, ibaratnya ya kita ngomong Jerman deh, salah satunya tadi ini Perancis, Jerman sama Italia yang udah kita bahas di meja ini gitu. Oke, mereka secara kapabilitas untuk membuat desain speaker dan udah punya pabrik misalnya, R&D-nya udah itu menang lah ya. Ya mungkin mereka Kita hormat lah teknologinya gitu. kita harus hormat sama mereka karena kita nggak punya kemampuan pabrik di situ yang bisa bikin speaker dengan lengkap gitu. Walaupun kita punya yang kualitas internasional speakernya kan. Iya. Dan sebenarnya bagi kita untuk tunernya kita mungkin nggak kalah jauh gitu loh. Kita nggak kalah jauh. Mereka cuma menang ya mungkin menang mobil, menang brand mobil yang mewah-mewah misalnya kan seperti itu. Tapi ya intinya segila-gilanya Afung bikin juga kalau itu mobil mau ditaruh di sana ya orang juga ya hormat-hormat Siap juga. juga ya. Hormat juga pasti gitu. Aduh, ini siapa nih? Sunter di mana gitu kan, orang Austria lihat gitu. Ya, namanya bikin mobil udah proses 1,5 tahun Iya, ya pasti Iya. luar Dan biasa. mereka juga kayaknya nggak ada yang bikin 1,5 tahun kayaknya. Ada. Oh, ada. Biasanya brand mobil-mobil Oh ini brand. apa? Official demo lah ya. Betul. Official Ya, karena mobil- mereka ya. Mobil sponsor. Mobil sponsor ya kayak gitu. Pernah dengar juga mobil sponsor gitu? Banyak di sana. Di sana kan pasti ajangnya sponsor untuk mamerin mobil mereka kan biasa. Ya ajang adu otot lah gitu ya. Iya. Tapi Tapi ya, bagus mobil. bagus. Mereka kalau yang punya brand itu bikin mobil pasti bagus. Gitu ya. Karena emang ya sebenarnya kita tinggal ngejar teknologi dalam artian peralatan gitu. Kita kesulitan cuma di peralatan deh. Lebar ya kita udah Ya, lah ya. kalau ada kita lah ya. punya mesin CNC, mesin potong dan lain-lain yang udah profesional ya kita bisa kejar gitu. Oh gitu. Itu kalahnya salah satu kita di sana ya. Kita cuma kalah di situ aja. Mudah-mudahan lah ya. Tuh, Mudah-mudahan next tahun 2 tahun lagi ya. Siapa tahu kan kita nggak pernah tahu kan. Oh iya. Oh, Betul. Kreativitas kita Ya kita nggak ada itu aja kita masih Masih bisa ya, berusaha. tanggung-tanggung. Betul. modal Gitu aja. jigsaw aja kita bisa bikin apa aja kan. Kita masih bisa berusaha untuk bikin sesuatu yang unik dan rapi. Padahal gitu alatnya kan. cuma router biasa Iya, gitu mau kan. gergaji tangan juga kita bisa bikin sesuatu. Iya. Iya. Berarti luar biasa Indonesia ya salut Dulu ya. itu kerja cuman modal jigsaw sama gerinda. Jadi mobil. Jadi Keren ya. Orang Indonesia kreativitasnya Luar benar-benar harus biasa kita nih. Salut nih jempol. Black Peas. Jangan kecil hati nih karena audio Indonesia nomor 1 ya. Nomor 1. Paling Asia dong gitu ya. Nah, gue mau nanya nih. Ini obrolan udah lumayan lama tadi kita ngobrol segala macam. Gue pengen prediksi kalian lah sebagai entusias dan pelaku di bisnis car audio ya. Ini tren car audio ke depannya kayak apa nih? Maksudnya apa yang akan tumbuh? Tadi player itu di SD ya? DAP. DAP. Nah itu gimana perkembangan kalau kata lo?
Itu udah jadi tren yang baru lagi atau akan tren lagi atau apa segala macam? Enggak lah, mungkin sekarang perkembangannya ke arah digital ya. Iya. Jadi, ya Semuanya ya. ya kita udah nggak ada pantang misalnya, oh musik digital suaranya akan digitally, nggak enak misalnya nggak analog suaranya gitu. Udah itu debat itu udah Ya perdebatannya itu udah lewat. Udah lewat, Jadi udah antara analog dan digital udah. Ya sekarang semua sudah akan menerima digital itu pun suaranya benar-benar bisa natural dan bagus. Iya, jadi kita ya? bisa. Jadi semua sumbernya sourcingnya akan digital. Dan penggunaan komponen portable home juga udah nggak pantang masuk ke mobil sekarang. Jadi kita udah bisa kolaborasi antara produk-produk audio home, kita bisa masuk ke mobil tanpa harus takut storing dan lain-lain karena sekarang udah makin lebih gampang ya, Iya. lebih mudah ya. Contohnya apa tuh? Contohnya yang buat home itu bisa diinstal di mobil. Kayak beberapa DAC itu kita DAC home kita masukin ke mobil. Oh gitu. Digital to analog converter. Ya kita masukin ke mobil. Oh gitu. Dan fine-fine aja dan memang improve juga suaranya. Improve juga ya. Betul. Dan DAP itu kan biasa anak-anak portable yang biasa main. Betul. Headphone, portable. Iya, Dan betul. sekarang kita pakai buat musik karena mungkin teknologi head unit mobil juga udah agak jarang bisa diganti ya. Iya. Jadi udah integrated, jadi kita bisa pakai yang DAP ya streaming. Ya paling gampang orang Bluetooth handphone deh. Paling udah Paling tidak terbendung lah itu ya. Itu Bluetooth handphone, CarPlay dan Android Auto udah makin common sekarang. Iya. Jadi ya DSP-nya juga dengan modul Bluetooth-nya yang udah 5.0 juga udah bisa wireless juga. Udah gate-nya udah makin terbuka ya ibaratnya ya. Ya tentu installer ya semakin kreatif gitu. Kalau playernya dari mobil itu udah tidak bisa apa-apain ya kita bisa tambahin sesuatu sampai Ya udah kita nggak usah dipikirin player aslinya udah ya. betul. Kita bikin tandingannya aja gitu ya. Betul. Kayak misalnya orang nggak mau terlalu ribet ya di SPM itu sekarang sudah built-in Bluetooth ada. Iya betul. Atau kita kita langsung mau direct pasang dari handphone modul ke situ langsung gitu bisa. Betul, pasang modul Bluetooth eksternal juga bisa. Opsinya sudah banyak banget Opsi banyak sekarang. banget ya. Betul. Jadi udah gara-gara teknologi dimudahkan lah semua ini ya. Iya, udah Ya, secara ya digital kita udah dihambat di satu sisi, tapi kita dibukakan di satu sisi gitu. Tergantung kita gimana cara meramunya. Gitu ya. Mm-mm. Nah ini tadi kan udah tren nih. Ini kalau mungkin Blackpast pada penasaran nih di rumah nih ngelihat combine system. Kalau tadi kan budgeting system nih sekian persen. Ini combine system. Yang bagus tuh apakah Eropa semua gitu kan? Apa oke Eropa nih ada Jepangnya gitu kan? Apa gimana itu ada trik khusus atau betternya gimana sih? Add dulu deh. Oke, jadi kalau untuk brand lokal atau brand impor kita sebenarnya serahin kepada customer. Jadi karena di workshop kita punya demo ya. Kita punya demo karena kita nggak bisa paksain karakter speaker kliennya maunya apa. Misalnya dia maunya lebih clean, lebih ngebass atau lebih detail lah. Kita suruh dia pilih. Gitu. Ya, jadi kita bisa dengerin bareng-bareng. Kira-kira Pak sukanya yang mana nih speakernya, karakter suaranya. Gitu. Nah dari sana baru kita kembangin. Misalnya, oke sistemnya mau apa nih? Daily, OEM. Extreme, custom, three-way. Jadi bisa banyak gitu loh. Setelah itu baru kita bisa negosiasi dalam artian pembuatan sistem. Oh gitu ya. Ini kalau kita ngomong kebetulan kan di sini ada Ground Zero. Ya. Ground Zero ini kan apa ya? Range produknya lengkap ya. Lengkap. Speaker, subwoofer, power gitu Ya. kan. Apakah lebih bagus satu merek begitu misalnya? Oh iya pakai Ground Zero semua. Vokal juga lengkap ya? Vokal lengkap. Vokal kan power juga ada segala Iya, macam. Apakah bagusan gitu? Apakah di-combine gitu segala macam gimana kamu tuh? Kalau saya biasanya banyak kan combine. Karena Combine. kan kendalanya adalah di budget biasanya. Budget juga ya. Betul, Betul. kendalanya ada di budget misalnya. Kalau misalnya kita mau one brand gitu, ya oke misalnya. Tapi biasanya itu kompetisi spek. Competition spek biasanya. Biasanya begitu arahnya ya. Betul. Arahnya Jadi ya. kalau untuk daily spec biasanya kita akan combine misalnya speaker milih A, amplifier DSP-nya apa nih yang bagus di kisaran harga gitu. Oh, kita pilih brand ini Tapi gitu. best buy ya. Ngomongin Betul. manajemen budget itu tadi ya. Betul. Jadi kita bisa kombinasi antara brand gitu. Kalau di lo gimana? Ya kalau di kita kayak Car Audio itu kan ada speaker, DSP, amplifier dan macam-macam gitu kan ya. Kalau speaker itu kalau kita usahakan satu brand, satu tipe. Di three-way itu paling Betul. enggak satu tipe Betul. gitu ya. Terus kalau ada amplifier beberapa gitu ya usahakan satu seri. Oh, di seri yang sama. Betul. Walaupun di Audison gitu ya. Misalnya. Ya, kita pakai satu seri gitu. Bisa tadi kalau kita ngomong yang paling rendah SR kita tadi ya, pakai SR seri semua biar Betul. seragam gitu ya. Betul. Tentu suaranya tonnya itu akan lebih Akan sama lah kurang lebih ya. akan sama. Tuningnya juga akan lebih mudah kayaknya gitu. Betul. Hasil yang didapat pasti lebih maksimal. Aduh, cakep banget nih. Ilmu tinggi banget nih hari ini kayaknya gua. Thank you banget nih. Aduh Blackpast nih, ini obrolan seru banget ya. Kita ngobrolin speaker dari harga yang tadi ya mungkin di rentang 30 jutaan udah kelas menengah sampai tadi ada yang 300 bahkan 550 juta untuk F100 ya. Ya. Alpine. Ternyata yang bikin mahal itu karena bahannya jelas, bahannya showcase jarang ditemukan, durability-nya dan juga apa namanya teknologinya yang pasti teknologi karena kebetulan emang
Eropa pegang kendali lah paling nggak di Indonesia karena range produknya luas dan mereka improvement di teknologinya bagus. Tapi balik lagi itu semua akan menjadi lebih optimal kalau instalasinya bro ya. Instalasinya optimal, pasangnya nggak bisa di sebarang installer, berarti installernya harus pengalaman. Paling tidak profesional dan bertanggung jawab. Ya itu penting. Gitu penting ya. Ya. Oke Black Bells, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat Black Bells semua yang mau suggest apa, pokok bahasan apa yang akan dibahas di Black Talk berikutnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komen. Nanti admin akan bisa sundul kalau memungkinkan. Sampai jumpa di episode Black Talk berikutnya. Bye!